Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ridwan Hadi Nugroho, Rekruter Koordinator PT Mayora Indah Tbk. Yang terhormat Ibu Delvina Atalia, Rekruter PT Mayora Indah Tbk. Yang kami hormati Dr. Puji Astuti SSI MSC APT, Sekretaris Direktorat Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional UGM, beserta jajaran pimpinan UGM yang pada pagi hari ini bergabung bersama kita semua, serta semua teman-teman mahasiswa dan alumni Universitas Gadjah Mada yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada webinar kerjasama antara UGM dengan PT Mayora Indah Tbk. Baik teman-teman, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional UGM. Kepada Ibu Dr. Puji Astuti SSI MSC APT, dipersilakan. Terima kasih Mbak Dea. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ridwan dan juga Ibu Delvina dari PT Mayora Indah TBK yang pada pagi hari ini memberikan kesempatan untuk adik-adik semua ini memberikan info session terkait PT Mayora Indah dan juga bagaimana sih kalau adik-adik semua ingin bergabung dalam tim di PT Mayora Indah. Adik-adik semua, kesempatan pagi ini tidak lama ya, ini dengan kesibukan dari Pak Ridwan dan juga Ibu Delvina, ini akan memberikan gambaran terkait bagaimana sih adik-adik kalau ingin bergabung dalam tim di PT Mayora Indah. Adik-adik tentunya ini berasal dari berbagai fakultas ya, dari berbagai program studi dan kemudian pasti akan banyak bertanya. Kira-kira kalau saya dari program studi A gitu, apakah bisa bergabung di dalam PT Mayora Indah? Apa aja sih yang perlu saya siapkan untuk bisa bergabung dan kalau dalam proses rekrutmen nanti itu bisa lolos untuk bergabung sebagai tim di dalam PT Mayora Indah. Terima kasih sekali lagi kami berikan kepada narasumber kita hari ini meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan pencerahan ke adik-adik semua karena kebetulan adik-adik ini mostly fresh graduate ya Mbak Dea. Mungkin beberapa itu sudah melakukan kegiatan
internship ataupun studi independen di dalam beberapa perusahaan, sehingga mereka secara garis besar punya pengalaman untuk bisa bekerja dan bergabung di dalam suatu industri. Tetapi beberapa yang lain mungkin belum mendapatkan kesempatan, dan sekarang ini kerjasama dengan Kemendikbud, salah satunya adalah untuk memperkuat engagement dengan industri. Kami harapkan Pak Ridwan dan Ibu Delvina, selain kegiatan ini, kita juga ada kerjasama lain terkait proses MBKM, terutama terkait internship bagi adik-adik mahasiswa yang menjelang lulus nanti. Nanti akan di follow up oleh timnya Mbak Merita dan Budis untuk bisa sehingga dalam rekrutmen ini akan lebih menjadi jembatan antara UGM dengan PT Mayora itu menjadi lebih dekat gitu. Nanti mohon Mbak Mear untuk ditindaklanjuti sama Mbak Ari untuk adik-adik biar tidak, it's too late to get to know PT Mayora gitu. Nah ini adik-adik, kesempatan ini tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Apa yang ini adik-adik ketahui tentang Mayora, kemudian apa sih yang perlu disiapkan untuk bisa bergabung, tips, trik apa yang bisa menjadi sukses untuk bisa dalam rekrutmen proses, silahkan bertanya, kita mendapatkan narasumber yang luar biasa untuk pagi hari ini. Nanti di dalam pelaksanaannya mohon tak segan-segan Pak Ridwan, Ibu Delvina untuk adik-adik diberikan pencerahan bagaimana sih kalau adik-adik yang masih belum punya pengalaman ini untuk bisa bergabung yang sehingga bisa meningkatkan graduate employability dari UGM yang merupakan kinerja dari UGM. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Terima kasih sekali lagi narasumber. Adik-adik persiapkan pertanyaan as much as you can, sehingga tidak apa yang disampaikan Pak Ridwan dan Ibu Delvina hari ini bisa menambahkan pengetahuan dan kesiapan adik-adik sekalian untuk bisa bergabung di PT Mayora. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti info session dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Dea. Baik, terima kasih Bu Puji yang telah memberikan sambutan pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara inti pada pagi hari ini, kita foto bersama dulu ya. Dimohon teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Baik, saya akan memandu foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Video dapat tetap diaktifkan atau bagi teman-teman yang terkendala koneksi bisa dinonaktifkan. Oke, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bu Puji, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya dan manfaatkan kesempatan ini dengan bertanya melalui kolom chat dengan format nama, fakultas, kemudian pertanyaannya seperti apa. Seperti itu. Baik teman-teman, mari kita ikuti bersama penyampaian materi info session PT Mayora Indah TBK yang pada kesempatan kali ini akan membahas bagaimana milestone Mayora Mayora Indah TBK. Kepada Bapak Ridwan Hadityo Nugroho, dipersilahkan. Oke, baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya Bu Puji yang telah menyediakan waktu, kemudian menyediakan fasilitas terkait dengan proses hiring online kita hari ini. Perkenalkan saya Ridwan, saya dari Koordinator Rekrutmen untuk PT Mayora Indah. Untuk hari ini saya tidak sendiri nih rekan-rekan, nanti dibantu oleh rekan saya Ibu Vina yang akan membantu selama proses hiring online hari ini. Sebelum saya akan menjelaskan terkait dengan presentasi dari Mayora sendiri, kita akan ada pemutaran video ya yang nanti akan dibantu oleh Bu Vina terkait dengan pemutaran video ya.
Soundnya belum terdengar, Mbak Ina. Mbak Vina, sepertinya suaranya belum ada ya? Iya Bu, belum ini. Saya juga tidak mendengar. Bu Vina? Ya. Baik, sepertinya ada kendala di suara Bapak Ibu, jadi mohon maaf kita lihat secara visual dulu ya Bapak Ibu ya untuk company profile untuk videonya. Nanti akan selebihnya saya jelaskan di slide presentasi. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi terkait dengan Mayora. Silakan Bu Vina. Oke, baik rekan-rekan, ini adalah company profile. Gambar ini adalah gambar Mayor Headquarter yang ada di Dan Mogot, Jakarta Barat. Ini adalah headquarter kami dari Mayor Group. Oke, dilanjutkan. Oke, filosofi dari lambang Mayora adalah, jadi Mayora sendiri akan perusahaan besar yang akan menguasai pangsa pasar global market. Jadi tidak hanya
pangsa pasar di Indonesia aja, Southeast Asia, tapi Mayora sendiri bisa sebagai leader atau sebagai penguasa pangsa pasar di bidang FMCG. Ya, oke, dilanjutkan. Dimulai dari tahun 67 dengan produk roti Mari, kita launching produk Roma, ya, Roma itu adalah singkatan dari roti Mari di Jakarta Pusat. Kemudian di tahun 1977 di tanggal 17 Februari resmilah berdiri PT Mayora Indah untuk kantor petani dan mogot. Kemudian untuk pabriknya di Jatake, Tangerang. Kemudian di tahun 90 kita terdaftar di Bursa Efek Jakarta terkait dengan peningkatan kapasitas produksi dan penambahan modal kerja. Di tahun 94 kita membuka peresmian head office di Tomang, Jakarta Barat. Kemudian di tahun 2000 kita sudah memiliki sertifikat GMP, Good Manufacturing Practice, HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point, sertifikat halal, hygiene, sanitasi, ISO 9001 dan 22000. Kemudian di tahun 2019 kita sudah punya Mayora Group Headquarter yang berada di Dan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian kita memiliki 27 pabrik di seluruh Indonesia, 5 pabrik di overseas, ada di India, China, Thailand, Denmark, kemudian distribusi produk di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ya, itu terkait dengan milestone Mayora sendiri. Baik. Dilanjutkan dari produk kita apa saja sih, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Untuk produknya pertama adalah, oke, silakan, ada biskuit Roma, kemudian Danisa, kemudian Roma biskuit kelapa, coconut biskuit, Marigold, cheese crackers, ya, kemudian Royal Choice, Crispy Joy, Malkis crackers, Slay Olay, Better. Nah, ini adalah salah satu dari banyaknya produk kita di produk biskuit, ya. Selain biskuit apa saja? Silahkan Bu Vina. Ada wafernya ada Sando, kemudian Astor, kemudian Beng Beng ya teman-teman, kemudian Super Keju, Superstar, Super Keju, Coki Stick. Ini adalah produk wafer kita, ya. Produk candy atau permen apa saja? Ada Juicy Milk, Kopi Coffee Shop, Kiss, Tamarin. Ya, ini adalah produk permen kita, dari permen Mayora. Kemudian ada coklat, ada Coki Cashew, maupun yang Chocoberry, Coco Milk. Ini adalah produk pasta coklat kita, ya. Kemudian kita memiliki produk selain coklat, biskuit wafer, kita punya instant food, yaitu mie gelas, ada buriam, ada super bubur, ada bakmi mewah. Ini merupakan instant food kita, ya. Kemudian selain instant food ada juga produk apa, Ibu Vina? Ada sereal. Sereal itu seperti Energen yang terdiri dari varian vanilla, coklat, oatmeal, ya, jagung, bahkan sekarang yang jahe merah gitu ya. Ini adalah produk sereal Mayora, itu Energen. Dilanjut untuk kopinya, kita punya brand sendiri, itu Torabika. Di mana Torabika sendiri ada banyak jenisnya, ada Torabika susu, creamy latte, Torabika mocha, Tora cafe, cappuccino, ya. Ini adalah salah satu produk dari Mayora divisi kopi, yaitu Torabika. Ya. Baik, selain kopi kita punya apa saja? Dilanjut, kita punya beverage ready to drink seperti Le Minerale, Kopi Cup, Kopi Ko 78, Teh Pucuk Harum, dan Cube Java. Ini adalah produk beverage kami. Satu lagi yaitu produk beverage kami ada yang namanya 7 kurma, minuman kurma, ya. Oke. Kemudian ini adalah Mayora Global Brands yang memang kita sudah ekspor keluar, yaitu Kopi Ko 78, Energen, Danisa, Roma Wonderwheat, Kopi Ko Coffee, Beng Beng, Jam O Jam, kemudian Malkis Crackers, Sando, Kalkis, dan Coki Choco Cashew. Ini adalah produk Mayora Global Brands. Oke, dilanjutkan. Produk pionir dari Mayora, kita punya permen Kopiko, pionir untuk Kopiko permen coffee candy ya di Indonesia. Yang lain berarti benchmark dari kita, karena kita punya ciri khas pertama pionir untuk permen kopi, yaitu permen Kopiko. Kita pionir untuk wafer stick, yaitu Astor, pionir dari coklat karamel, ya karamel wafer, yaitu Beng Beng. Kemudian kita punya pionir di pasta coklat, yaitu Coki,
Kemudian kita punya pionir untuk minuman sereal itu Energen. Kemudian kita punya pionir di coffee mix, ada Torabika Duo. Kemudian pionir dengan gula palm sugar, yaitu kopi brown coffee. Yang terakhir adalah Torabika Creamy Latte, pionir dari kopi yang gulanya terpisah. Ya, ini adalah produk pionir dari Mayora yang memang banyak sekali di pasaran dan banyak ditiru oleh pesaing-pesaing di perusahaan makanan yang lain. Ya, dilanjut. Tadi kita sudah bicara produknya, sekarang kita bicara terkait dengan office-nya di mana dan pabriknya di mana saja. Oke, silakan dilanjut. Kita ada pabrik di Tangerang, di Jatake, yaitu Mayora Indah Jatake 1, Jatake 2, Kakao Mas Gemilang, Mayora Indah Coklat, Mayora Indah Jayanti, Nutindo Boga Rasa Makassar, Cilogon, Mayora Indah Wafer. Oke. Derivo Sentosa Korpindo, Torabika Ekam Sablon 1, Instan, Torabika Glucose, Lampung, Torabika Ekam Sablon 2, dan Torabika Eka Semesta Creamer. Kita Fresindo Jaya Cimande, Ciherang, kita Fresindo Jaya Makassar, kita Fresindo Jaya Pasuruan, Cianjur, dan Palembang. Kemudian kita punya factory yang overseas, yaitu China, Denmark, Hyderabad, Thailand, dan Ahmedabad di India. Oke, secara employee, per Desember 2020 kita punya 46.000 karyawan Mayora di Indonesia, kemudian kita punya karyawan kurang lebih 3.000 untuk di overseas, kemudian jadi total karyawan Mayora itu adalah 50.000. Baik, ini adalah yang ditunggu-tunggu mungkin oleh rekan-rekan, yaitu vacancy apa saja yang memang available di PT Mayora. Oke, boleh di-share-kan? Oke. Kita punya job vacancy. Ya, pertama adalah untuk production staff. Kualifikasinya adalah bisa laki-laki perempuan, maksimal usia 27 tahun, merupakan lulusan dari teknik industri, teknik kimia atau teknik mesin, kemudian memiliki pengalaman 1 tahun ataupun secara fresh graduate, kita nggak masalah. Kemudian punya jiwa leadership yang baik, kemudian bisa komunikasi secara bahasa Inggris, aktif maupun pasif. Kemudian untuk penempatan di Tangerang, di region Batu Ceper, Jatake, Cikupa maupun Balaraja. Kemudian kita yang terutama kita kerjanya 3 shift. Ya, untuk quality control staff kita bisa laki-laki perempuan masih sama. Bisa lulusan biologi, teknik kimia, kemudian tahu di pangan, teknik pertanian, ya, juga familiar terkait dengan ISO 22000, 2018, HACCP, GMP, kemudian memiliki leadership yang baik, analisa yang baik juga, komunikasi bahasa Inggris, sama penempatan di Tangerang, kemudian kerjanya 3 shift. Kemudian untuk rekan-rekan yang background-nya engineering, juga kita lagi butuh engineering staff, masih sama, untuk hanya laki-laki saja, maksimal 27 tahun. Pendidikan bisa untuk pendidikan engineering teknik mesin, elektronika, mekatronika, gitu ya. Kemudian paham familiar dengan program PLC maupun mesin di industri, ya. Kemudian masih sama, karena nanti sebagai leader harus punya jiwa leadership yang baik, bisa berbahasa Inggris, penempatan di Tangerang, dan bekerja 3 shift. Ya. Jadi inilah job vacancy yang memang sedang kami buka. Ya, oke. Selanjutnya proses seleksinya seperti apa sih? Oke, bisa dilanjutkan. Jadi seleksi prosesnya ini dimulai ya dari CV yang nanti akan dikirimkan oleh rekan-rekan, akan kita screening dulu apakah sesuai dengan kriteria yang tadi, misalnya secara background pendidikan, kemudian bekerja bersedia kerja shift atau tidak, kemudian secara IPK-nya seperti apa, kemudian aktivitas ketika di kampus seperti apa, nanti akan kita screening di CV. Ya, habis screening CV nanti akan kita lanjutkan dengan proses psikotes, di mana proses psikotes sendiri nanti akan based on online. Ya, rekan-rekan tidak usah datang ke sini, ke Tangerang dulu, tapi nanti rekan-rekan akan mengikuti proses psikotes
by daring atau by online, di mana nanti akan kita memberikan link psikotes yang masa pengerjaannya terbatas, dalam artian nanti akan diberikan tenggang waktu untuk melakukan proses psikotes, kemudian ada instruksinya dengan lengkap, nanti akan kita emailkan sesuai dengan kriteria yang tadi sebelumnya kita screening secara CV. Ya. Baik, setelah psikotes apa saja? Nanti akan ada proses pembuatan video terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan, di mana salah satu materinya nanti akan ada terkait dengan manufaktur, terkait dengan Mayora, nanti rekan-rekan silakan bikin video. Ya, fungsinya bikin video apa sih? Supaya nanti rekan-rekan tergambar bagaimana secara kesiapan diri kalian, secara komunikasi kalian itu bisa tergambar ketika rekan-rekan membuat video. Baik, setelah buat video, kita akan ada proses interview. Nanti interviewnya juga by daring ya teman-teman ya, bisa memakai Zoom atau Google Meet. Nanti untuk prosesnya diinfokan terkait dengan interview. Selain interview HRD, proses selanjutnya adalah interview dengan user. Tadi, misalkan rekan-rekan apply untuk posisi production, quality control, output engineering, nanti akan diinterview oleh kepala divisi masing-masing, entah kepala divisi engineering, kepala divisi QC atau produksi, nanti ada interview dengan PIC masing-masing. Ya, interview sih biasanya terkait dengan kompetensi kalian, terkait dengan kapasitas kalian di bidang yang kalian apply, seperti itu. Baik, setelah interview ada proses apa lanjutan, yaitu proses medical check-up atau screening MCO terkait dengan tadi, kalau misalkan rekan-rekan secara kapasitas, kompetensi oke, tapi ternyata rekan-rekan tidak sehat, berarti mohon maaf belum bisa kita lanjutkan. Oke, setelah MCO ada proses lanjutan, yaitu kita ada training atau induction terkait dengan MIDAS atau Mayora Intensive Skill and Skill Knowledge and Attitude. Jadi nanti itu adalah lebih ke arah pemahaman kalian atau terkait dengan induction untuk perusahaan makanan itu harus seperti apa gitu ya. Kemudian nanti akan diberikan terkait dengan value-value dari perusahaan, nanti akan kita infokan. Kemudian sikap kerja dasar kita infokan terkait dengan proses halal, ya, proses GMP. Nanti akan kita infokan di induction pada proses training MIDAS tersebut. Baik. Misalnya MIDAS, nanti rekan-rekan akan dijadwalkan atau tertulis gitu ya, rekan-rekan sudah resmi keterima di PT Mayora Indah. Jadi ini adalah gambaran terkait dengan proses seleksi di Mayora. Ya, oke. Oke. Baik, untuk presentasi terkait dengan Mayora sendiri sudah cukup. Kami arahkan untuk ke Oke, baik. Bisa dilanjutkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas presentasi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Di sini teman-teman sudah ada beberapa yang melakukan sesi pertanyaan di kolom chat, Pak. Saya coba bacakan ya. Baik. Yang pertama dari Admin Siti Ramasari dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Untuk mahasiswa dari program studi selain yang disebutkan dalam job vacancy, apakah saat ini PT Mayora juga melakukan aktif hiring untuk posisi lain? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya Bu Dea. Ya, silakan Pak. Baik, untuk rekan-rekan yang di luar kompetensi yang tadi saya infokan, mohon maaf kita belum buka dulu ya.
Jadi memang kita fokusnya untuk jurusan yang tadi kita infokan, untuk production, quality control maupun untuk engineering, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Raihan Nahar, Fakultas Teknik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin bertanya, untuk jenjang karir di PT Mayora, bagaimana ya jika boleh tahu? Terima kasih. Baik, oke. Bagi rekan-rekan yang memang apply ke kita untuk level staff, jenjang karirnya tidak akan jadi karyawan kontrak, dalam artian nanti akan ada masa probation, di mana selama probation rekan-rekan akan di-guidance oleh user masing-masing, akan diberikan briefing, silabus kerja terkait dengan job desk yang rekan-rekan nanti kerjakan. Setelah akan berakhirnya masa probation 6 bulan, kalian akan presentasi terkait dengan pencapaian target kerja. Setelah itu rekan-rekan, jika lulus, rekan-rekan langsung diangkat sebagai karyawan tetap. Di mana nanti untuk job desk-nya, kemudian terkait dengan tugas dan tanggung jawab, nanti akan dijelaskan lebih detail ketika rekan-rekan mengikuti proses interview dengan user. Oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya, Raihan. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bu Puji, Pak. Waduh, berat nih kayaknya pertanyaannya deh, Bu Puji. Untuk posisi QC, apakah asal... Bargaining Pak Ridwan, bargaining. Saya nervous nih kalau ditanya Bu Puji. Untuk posisi QC, apakah asal prodi hanya dari yang disampaikan, atau ada prodi lain yang mungkin relevan juga bisa? Sebenarnya untuk prodi yang relevan seperti kimia, ya Bu ya, kimia murni, kemudian pengolahan pangan, teknik pertanian, agribisnis juga sebenarnya bisa. Yang penting secara basic mereka paham terkait dengan proses quality control, seperti itu. Ya, karena termasuk yang di farmasi itu juga diajari beberapa hal tentang QC, tapi memang QC-nya food, drug, and cosmetic gitu. Sebagai staff analis bisa Bu juga untuk farmatik? Iya, sebagai staff analis bisa. Analis staff. Semoga menjawab ya dari Pak Ridwan. Bu Puji kalau nggak masih belum paham, nanti kita WhatsApp-an aja Bu ya. Siap. Kemudian selanjutnya Pak dari Kresna Adiatama, manajemen sumber daya akuatik, jika boleh tahu untuk tahun ini kapan rekrutmen untuk posisi manajemen trainee dibuka? Terima kasih. Oke, manajemen trainee sudah dibuka duluan, jadi sudah close untuk prosesnya. Oke, mungkin teman-teman kalau mau dapat informasi terkait lowongan pekerjaan dari PT Mayora Indah Tbk, bisa akses di mana, Pak? Di Instagram kita di Mayora Karir. Di Mayora Karir, ataupun nanti rekan-rekan bisa add link saya, ya, Ridwan Hadityo, ada di LinkedIn, bisa add terkait dengan job vacancy juga. Oke, teman-teman, silahkan langsung di-follow Instagram-nya dan langsung diikutin juga link-nya dari Pak Ridwan ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Ana, Sekolah Vokasi. Selamat pagi, izin bertanya, kalau untuk PT Mayora Indah Tbk sendiri biasanya dalam 1 tahun ada berapa kali batch ya untuk job vacancy? Job vacancy untuk rekrut kita per kuartal ada, jadi setiap 3 bulan sekali kita melakukan proses hiring ke kampus-kampus, baik secara online maupun secara offline ya, seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Kemudian ada dari Ica, Ilmu Industri Peternakan. Bagaimana PT Mayora bertahan di masa pandemi? Apakah ada penyesuaian dalam rekrutmen? Oke, kalau terkait dengan proses sekarang yaitu sedang pandemi, sebenarnya tidak berdampak ya, bersyukurnya tidak terdampak karena mungkin lebih ke arah makanan ya, food and beverage, jadi memang dicari produk kita dibanding mungkin industri otomotif ataupun industri jasa yang lain gitu ya. Jadi ya so far tidak terdampak sama sekali terkait dengan pandemi. Kemudian secara prosesnya juga kita ada penyesuaian nih untuk proses rekrutmennya, dalam artian biasanya kita langsung datang ke kampus gitu ya, kita datang ke event-event kampus ya, karena sedang ada pembatasan juga PPKM, jadi ya kita coba sharing di online dulu atau daring, seperti itu. Baik,
terima kasih Pak. Semoga menjawab ya teman-teman tadi. Kemudian selanjutnya dari Kansabila dari Fakultas Biologi. Selamat pagi, izin bertanya, apakah untuk job vacancy quality control terbuka untuk fresh graduate? Kemudian jika fresh graduate bisa mendaftar, apakah ada tips agar lolos seleksi? Oke, fresh graduate sangat welcome untuk apply ya rekan-rekan. Bahkan waktu saya bekerja di sini pun ketika daftar saya masih fresh grad kok gitu ya. Jadi jangan menutup hati, jangan pikir yang aneh-aneh gitu ya bagi teman-teman yang belum punya pengalaman. Sangat terbuka bagi rekan-rekan yang punya pengalaman. Bedanya apa dengan teman-teman yang punya pengalaman 1 tahun, lebih ke arah cara bekerjanya saja sih, selebihnya tidak ada perbedaan atau sama saja. Kemudian terkait dengan proses di kita, tips and triknya apa supaya bisa keterima gitu ya. Sebenarnya dari rekan-rekan dengan rekan-rekan kuliah 4 tahun atau 4 tahun lebih, kemudian rekan-rekan punya IPK yang cukup, rekan-rekan paham terkait dengan kuliah kalian, paham terkait dengan skripsi kalian, paham terkait dengan posisi yang nanti akan kalian apply, itu cukup ya, cukup menjadi modal kalian untuk bisa keterima kerja dimanapun, tidak hanya di Mayora, mungkin di yang lain juga sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kuliahnya baik gitu ya, baik, tidak ada halangan, kemudian rekan-rekan mampu, pasti ada jalan untuk apply dan keterima di perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Aziza, Sekolah Vokasi. Selamat pagi, izin bertanya kalau untuk PT Mayora Indah, apakah juga menerima untuk jenjang D3? Oke, untuk jenjang D3 kita open. Ya. Tapi untuk kesempatan yang ini belum ya Pak? Kalau misalkan rekan-rekan mendaftar nggak masalah Bu, bisa. Oh tetap bisa ya? Karena ada sekolah vokasi UGM juga ya? Iya. Baik, oh ada lagi. Dari Santi, Sekolah Vokasi, apakah PT Mayora membuka internship, magang, program magang gitu Pak? Karena pandemi, kita di-off-kan dulu untuk proses magang. Berarti jika pandemi sudah tidak ada, PT Mayora membuka program magangnya secara terbuka gitu ya Pak? Ya, nanti ada proses training juga dari kami terkait dengan proses magang internship-nya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak dari Kafah Fakultas Pertanian. Selamat pagi. Jika selama masa rekrutmen ijazah belum keluar karena belum di wisuda biasanya Pak, apakah bisa apply menggunakan surat keterangan lulus? Oke, baik. Nggak masalah pakai SKL, surat keterangan lulus, tapi nanti next-nya kalau misalnya ijazahnya sudah keluar, nanti bisa dilengkapi ke kami ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Sepertinya teman-teman ini sudah habis pertanyaannya. Jika teman-teman nanti ketika masa mendaftar itu ada pertanyaan, gimana Pak? Mungkin teman-teman bisa mengakses apa gitu untuk bertanya ke PT Mayora Indah terkait rekrutmen? Baik, oke. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, rekan-rekan ada pertanyaan, rekan-rekan nanti boleh email saya di email ridwan.hadityo@mayora.co.id. Ya, rekan-rekan bisa langsung email saja dengan subjek pertanyaan _UGM ya, supaya nanti rekan-rekan kalau misalkan rekan-rekan ada masih belum paham gitu ya terkait dengan proses di kami, rekan-rekan jangan ragu untuk bertanya seperti itu. Oke, ini teman-teman boleh diketikkan ke Pak tadi alamat emailnya sepertinya tadi sedikit. Boleh. Pak Ridwan sudah mengetikkan di kolom chat. Silahkan teman-teman sebelum sesi ini ditutup, silahkan untuk disimpan alamat email dari Pak Ridwan Hadityo. Silahkan teman-teman melihat di kolom chat.
Baik, untuk teman-teman yang mungkin belum kepikiran untuk bertanya pada sesi pada pagi hari ini, teman-teman bisa bertanya melalui alamat email langsung ke Pak Ridwan Hadityo, ke alamat emailnya ridwan.hadityo@mayora.co.id. Baik, terima kasih kepada Pak Ridwan, Bu Vina, dan seluruh tim dari PT Mayora Indah TBK atas tambahan informasi seputar rekrutmen PT Mayora Indah TBK. Semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dan semakin mantap untuk bergabung dan mendaftar di PT Mayora Indah TBK. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus memantau UGM Karir pada aplikasi SeaMaster untuk mendapatkan update terkait lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan informasi presentasi dari perusahaan. Sampai jumpa pada webinar karir berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, Bu Vina. Salam sehat Terima selalu. kasih banyak Bu Dea. Salam sehat selalu semuanya, Bapak Ibu rekan-rekan semua.